Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu Ulumul Hadis. Pada kesempatan ini kita akan memperbincangkan tentang Jarhu wa Ta'dil. Saudara sekalian, apabila kita mencermati bahwa dalam kaidah-kaidah kesahihan sebuah hadis itu salah satunya adalah perawinya seorang yang adil. Nah, ketika kita bicara tentang perawinya seorang yang adil ya. Jadi kalau kemarin kita bicarakan bahwa salah satu kaidah atau hadis dikatakan sahih apabila sanadnya mutasil ya. Jadi sanadnya mutasil, perawinya seorang yang adil. Ya, dan seterusnya. Maka ketika kita bicara tentang perawinya seorang yang adil, maka bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita memberikan justifikasi, memberikan predikat bahwa mereka seorang yang adil, maka mau tidak mau kita harus mempelajarinya apa itu jarhu wa ta'dil. Oleh karena itu mari kita perhatikan beberapa hal yang terkait dengan al-jarhu wa ta'dil atau ilmu al-jarhu wa ta'dil. Saudara sekalian, kita awali dari pengertian apa itu al-jarhu wa ta'dil. Ya. Al-jarhu wa ta'dil atau jarah wa ta'dil itu merupakan satu dari kesatuan pengertian yang terdiri dari dua kata, yaitu al-jarhu wa ta'dil. Ya. Secara etimologi atau cara bahasa, al-jarhu atau jarah itu berasal dari masdar kata jaroha yajrihu yang artinya luka, yang artinya luka yang mengalirkan darah. Jadi al-jarhu dari kata jaroha yajrihu itu artinya luka yang mengalirkan darah. Secara terminologi, al-jarhu diartikan atau dipahami sebagai pemahaman yaitu terlihatnya karakter asli perawi yang berimplikasi adanya anggapan hilangnya sifat-sifat adil atau lemahnya hafalan rawi yang berakibat akan cacatnya hadis yang ia riwayatkan. Ketika kita bicara tentang hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif di situ, bahwa hadis hasan adalah di situ salah satu kelemahannya adalah perawinya adalah hafalannya dipertanyakan, sehingga ini menjadi statusnya turun dari sahih. Begitu juga sifat-sifat keadilan ketika nanti turun maka akan menjadi dhaif ataupun juga menjadi lemah statusnya. Yang selanjutnya adalah al-adil. Al-adil atau adil secara etimologi artinya lurus jiwanya, atau dalam bahasa kita kenal dengan istilah mustaqim ya. Jadi kita kenal mustaqim yang sering diartikan sebagai jalan yang lurus. Tapi dalam konteks ini al-adil diartikan sebagai lurus jiwanya. Jadi lurus jiwanya itu namanya al-adil. Kemudian al-adil secara terminologi itu selalu difahami atau diartikan sebagai orang yang diterima kesaksiannya dalam meriwayatkan sebuah hadis. Jadi kesaksiannya itu diterima sebagai seorang perawi hadis. Ini secara terminologi adil. Nah, istilah adil sendiri adalah at-ta'dil. Berarti tadi ketika kita bicara at-ta'dil, berarti di situ memiliki arti pengakuan terhadap seorang rawi dengan sifat-sifat yang mengharumkan namanya sehingga nampak sifat adilnya dan hadis yang ia riwayatkan dapat diterima. Jadi at-ta'dil di sini adanya pengakuan. Pengakuan karena lurus jiwanya tadi, maka at-ta'dil itu pengakuan. Pengakuan apa? Terhadap sifat-sifatnya.
Kalau mereka sifatnya seorang yang jujur, sifatnya mereka itu adil, sehingga di dalam riwayat-riwayat dalam meriwayatkan hadisnya dapat diterima. Ini istilah at-ta'til. Nah, dari baik secara etimologi maupun terminologi, maka di sini bisa diartikan, bisa dipahami bahwa ilmu jarhu wa ta'dil itu menurut Ajaz al-Khatib adalah suatu ilmu yang membahas hal ikhwal para perawi dari sisi atau dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan. Jadi al-jarhu wa ta'dil di sini sekali lagi dalam pandangan Ajaz al-Khatib adalah ilmu yang membahas hal ikhwal para rawi dari segi diterima atau ditolak, yaitu periwayatannya. Saudara sekalian, jadi ini pengertian dasar, mudah-mudahan bisa difahami dari istilah-istilah yang dasar tadi. Mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya yang tentu ini agak lebih mendalam lagi. Kita lanjutkan kepada pandangan-pandangan yang lain. Ulama hadis atau ahli hadis mereka memberikan pandangan bahwa ilmu al-jarh wa ta'dil itu ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik dapat mencacatkan maupun membersihkan mereka dengan ungkapan-ungkapan atau lafaz tertentu. Ini saya kira pemahaman yang hampir sama dengan tadi yang difahami oleh Ajaz al-Khatib ya. Jadi saya kira tadi yang lebih detail, lebih sederhana malah justru dari apa yang dikatakan oleh Ajaz al-Khatib, yaitu ilmu yang membahas tentang hal ikhwal para rawi dari segi diterima atau ditolaknya. Ini saya kira ini lebih simpel dan sederhana ketimbang apa yang disampaikan oleh para jumlah hadis. Nah, dari pandangan-pandangan itu maka bisa kita simpulkan di sini bahwa yang dimaksudkan dengan ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang digunakan oleh para ulama terdahulu untuk menilai derajat para perawi dari segi diterima atau ditolak riwayat dengan menggunakan lafaz-lafaz khusus yang nanti akan kita sampaikan dalam marotib ya. Ada tingkatan-tingkatan di dalam pembahasan atau penggunaan istilah-istilah untuk menjarhu atau mentakdil seseorang perawi hadis itu. Nah, apa yang menjadi dasar ya? Apa yang menjadi dasar al-jarh wa ta'dil? Yang menjadi dasar adalah 1 Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tasibu qauman bijahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang seorang kepadamu, orang-orang fasik, membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Jadi di sini adalah seruan, himbauan atau juga ajaan bahwa kita sebagai orang beriman ketika atau jika ada seorang fasik datang kepada kita dan mereka membawa suatu berita, maka kita wajib memeriksa dengan teliti berita yang mereka bawa itu agar kita nanti tidak mendapatkan musibah di kemudian hari. Ini salah satu dalil ya. Jadi sehingga nanti ketika kita bicara jarh wa ta'dil, ketika dulu waktu para ahli hadis merumuskan ini bahwa ketika mereka ada orang yang membawa hadis, apakah ketika seorang hadis itu seorang yang fasik, maka kemudian kita harus teliti dengan sungguh-sungguh. Maka orang-orang fasik itu hadisnya itu tidak diterima dalam periwayatannya. Maka di situ
jelas sekali bahwa Allah memerintahkan agar kita tidak mengambil riwayat-riwayat yang datang dari orang-orang fasik, orang-orang yang tidak sikoh. Ini juga sebagai penjelasan ya. Fasik dan juga tidak sikoh atau tidak hafalannya tidak kuat. Kemudian dasar yang kedua adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya akan ada pada umatku yang terakhir nanti orang-orang yang menceritakan hadis kepada kalian apa yang belum pernah kalian dan juga bapak-bapak kalian mendengar sebelumnya. Jadi ini orang yang mengada-ada lah, bahasa kita adalah orang yang mengada-ada yang terkait dengan Rasulullah. Jadi mereka menceritakan Rasulullah begini, 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 tapi sebenarnya itu Rasulullah sendiri juga tidak pernah seperti itu. Dan mereka mengada-adakan sebuah cerita-cerita yang disandarkan kepada Rasulullah. Maka ketika yang disandarkan kepada Rasulullah, kemudian sebenarnya itu adalah tidak demikian, tapi kemudian karena untuk memperkuat, untuk membangun kepentingan relasi mereka, maka kemudian seakan-akan mereka menerima sebuah hadis yang sama sekali itu sesungguhnya hadis yang disampaikan itu bukan, atau kisah-kisah atau cerita itu bukan dari Rasul. Ini dasar ilmu jarh wa ta'dil yang mendasari dari cabang ilmu hadis ini. Terus sekalian, kita lanjutkan kepada konsep jarh wa ta'dil. Apa sih yang menjadi konsepnya? Yang pertama bahwa para ulama itu membolehkan mencacat orang. Ajarh itu mencacat, mencela orang. Wa ta'dil dan mereka mengadili orang apakah mereka seorang benar atau tidak, menyelidiki apakah mereka seorang adil atau tidak. Ini diperbolehkan. Meskipun sesungguhnya mencela, mencacat orang itu dilarang pada umumnya, tapi dalam konteks hadis maka di sini diperbolehkan. Karena apa? Untuk menjaga syariat atau agama. Jadi bukan untuk mencela manusia dalam konteks mencela pada umumnya, tetapi di sini mencela atau menjarhu itu adalah dalam rangka untuk menjaga syariat agama, yaitu terkait dengan ucapan-ucapan ataupun sabda-sabda Nabi atau perbuatan-perbuatan Nabi atau kaul-kaul dan sebagainya yang bersumber dari Nabi. Yang kedua adalah di sini kehati-hatian sahabat. Seperti yang dicontohkan dulu di pembahasan hadis pada masa sahabat itu, sahabat sangat hati-hati. Maka konsep jarh wa ta'dil itu sesungguhnya juga bagian dari kehati-hatian di dalam penerimaan sebuah hadis atau dalam periwayatan sebuah hadis. Siapa yang membawa berita itu? Siapa yang membawa hadis itu? Itu perlu ada checks, ada validasi dan sebagainya. Maka disitulah salah satu konsep jarh wa ta'dil itu karena adanya kehati-hatian yang sudah diteladankan oleh para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Zaid bin Sabit itu sangat hati-hati terhadap peristiwa-peristiwa yang menyangkut diri atau pribadi Rasulullah. Yang ketiga adalah konsep jarh wa ta'dil itu sesungguhnya dalam rangka untuk membendung arus pemalsuan hadis. Jadi pada waktu itu memang banyak sekali orang pemalsu hadis, khususnya adalah ketika pasca perang Siffin. Maka ketika pemalsuan yang banyak karena untuk kepentingan teologi mereka yang mereka bangun, untuk kepentingan politik yang mereka lakukan, maka muncul hadis-hadis yang tentu ini dalam rangka membendung pemalsuan itu. Maka ilmu jarh wa ta'dil itu dipakai untuk memvalidasi beberapa hal ya. Maka beberapa disiplin ilmu hadis dalam rangka untuk membendung pemalsuan yaitu melakukan check and recheck ya, atau bahasa kita validasi hadis dengan merujuk para sahabat, merujuk tabi'in dan juga para ulama hadis atau mutaqaddimin yang kemudian nanti mereka mengkodifikasikan hadis itu atau membukukan hadis itu. Itu yang pertama, beberapa disiplin ilmiah dalam rangka untuk membendung pemalsuan itu. Yang kedua adalah kritik para perawi dan menjelaskan kepribadian mereka. Jadi jarh wa ta'dil ini untuk membentuk pemalsuan, maka kemudian siapa yang meriwayatkan? Maka ini dalam rangka juga menjelaskan kepribadian si perawi itu. Mereka statusnya seperti apa? Orang mana?
apakah mereka punya track record yang baik atau tidak dalam pengembangan keagamaan. Kemudian yang ketiga adalah membuat kaidah-kaidah umum dalam klasifikasi hadis. Maka kemarin kita sudah sampaikan dari sisi kualitas ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Dari sisi kuantitas ada mutawatir, ada ahad dan sebagainya. Maka di sini ilmu jarh wa ta'dil itu tentu selalu melihat bagaimana cara menempatkan dan bagaimana di mana tempat para perawi itu di dalam memeriwayatkan sebuah hadis. Maka ini penting sebagai sebuah konsep jarh wa ta'dil. Terus kalian, kita lanjutkan pada kitab-kitab al-jarh wa ta'dil ya. Jadi kitab-kitab jarh wa ta'dil yaitu dibedakan ada 3 jenis ya. Ini nanti kita buka di dalam bukunya Hajjaj Al-Khatib. Ada 3 dibedakan. Yang pertama adalah kitab-kitab yang membahas para perawi yang lemah. Ad-du'afa. Jadi mereka memfokuskan membahas para perawi-perawi yang lemah itu siapa-siapa saja. Nah, maka kemudian mereka klasifikasi, mereka validasi sehingga nanti apakah periwayatan mereka diterima atau tidak. Yang kedua adalah kitab-kitab yang membahas tentang para perawi yang siqah. Jadi perawi-perawi yang hafalannya kuat, perawi-perawi yang adil dan sebagainya. Yang ketiga adalah kitab-kitab yang mengumpulkan kedua jenis dari kitab sebelumnya, baik itu yang du'afa ataupun juga kitab-kitab yang mensikohkan seseorang. Nah, inilah yang ini kemudian tiga-tiganya itu sebagai modal untuk mengkaji tentang jarh wa ta'dil. Nah, kitab-kitab du'afa yang tadi kita sebutkan itu yang cukup populer pada waktu itu, misalkan ada Ad-du'afa min rijalil hadis ya. Ini yang ditulis oleh Hasan Al-Madini, Ali bin Ibnu Muhammad Al-Hafidh ya. Ini atau yang dikenal dengan Hasan Al-Madini. Yang kedua adalah Ad-du'afa yang ditulis oleh Yahya Ibnu Ma'in. Yang ketiga adalah Ad-du'afa yang ditulis oleh Imam Bukhari sendiri. Karena mereka juga Imam Bukhari atau dalam Sahih Bukhari nanti mereka juga sudah memisahkan, memilah-milahkan siapa sebenarnya perawi-perawi yang dhaif itu, yang lemah ya. Yang kedua ada kitab-kitab as-siqat ya, kitab-kitab as-siqat yang menerangkan tentang seseorang itu kuat hafalannya, siqah ya, atau kitab as-siqah ya. Yang pertama adalah karya judul bukunya adalah As-Siqah wal Mustabitun. Ini yang juga ditulis oleh tadi yang di atas Ali bin Abdillah Al-Madini tadi yang sudah mereka juga nulis Ad-du'afa min rijalil hadis, mereka juga menulis As-Siqah wal Mustabitun. Ini dua-duanya mereka menulis yang du'afa maupun juga yang menulis yang siqah. Yang kedua adalah As-Siqah karya Muhammad ibnu Abdillah ibnu Shalih Al-Ijli ya. Ini juga cukup populer. Kemudian yang ketiga adalah As-Siqah karya Abu Arab Al-Qayrawani atau yang disebut dengan istilah Ahmad At-Tamimi yang populernya. Kemudian kitab-kitab gabungan antara du'afa dan as-siqah itu ada karya salah satu kitab namanya Al-Jarh wa Ta'dil ya. Yang pertama, yang kedua ada kitab Tabaqat. Yang kedua tadi kitab Tabaqat. Yang ketiga itu ada kitab Mu'talaf Al-Mukhtalaf. Kemudian ada lagi kitab namanya Muttafaq Al-Muftaraq ya. Ini semuanya membicarakan dua hal. Yang pertama adalah tentang du'afa seorang perawi, kelemahan-kelemahan seorang perawi, maupun juga bicara dua-duanya as-siqah, kekuatan hafalannya para perawi. Nah, buku-buku yang mengumpulkan nama-nama di atas, maka inilah tujuannya semuanya dalam rangka untuk menentukan secara validitas seorang perawi itu. Saudara sekalian, jadi ada beberapa persyaratan ya. Ada beberapa persyaratan bagi orang-orang yang mentakdil atau muadil bahasanya. Jadi orang yang mentakdil
atau orang yang mengadili itu, dan ada orang-orang yang menjarah atau jarih, orang yang mencacat. Jadi ada beberapa syarat ya. Jadi sekali lagi kita sampaikan ada beberapa syarat ketika orang itu melakukan muadil atau mentakdil seseorang maupun juga mereka menjarah seseorang. Jadi mereka menyatakan seorang yang adil maupun orang yang cacat itu ada persyaratan. Yang pertama adalah tentu mereka ilmu pengetahuannya, kemudian bertakwa, warok ya. Jadi warok ini orang yang selalu menjauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat, syubhat, bahkan dosa-dosa kecil dan makruhat-makruhat mereka jauhi. Yang makruh-makruh saja mereka tidak pernah lakukan. Nah, inilah sesungguhnya dalam rangka untuk agar mereka bisa jernih melihat siapa sebenarnya orang yang jahu, siapa orang yang takdil. Yang keempat syaratnya adalah jujur. Yang kelima mereka menjauhi sifat fanatik terhadap golongan. Kemudian yang keenam adalah mengetahui sebab-sebab untuk mentakdil dan menjarah atau mentajrih. Jadi di sini mereka betul-betul mereka mengetahui ilmunya sehingga mereka ketika memutuskan si A itu seorang yang majruh, orang yang cacat maupun seorang yang muadil ini sehingga mereka bisa. Jadi keenam syarat itu penting untuk harus dimiliki oleh seorang yang melakukan muadil atau orang yang menjareh. Terus sekalian, ada beberapa kaidah-kaidah dalam menjarah wa ta'dil. Ada kaidahnya banyak sekali di sini. Kaidah yang pertama adalah al-amanah wa al-nazahah ya. Jadi di sini ada kaidah sekali lagi saya ulangi, kaidah yang pertama namanya al-amanah wa al-nazahah. Yaitu mereka tidak hanya menyebut kekurangan tetapi juga menyebut kelebihan. Apapun yang terjadi pada seorang perawi itu mereka harus sampaikan semua. Meskipun mereka kekurangan, seorangnya jelek tapi di situ mesti punya sisi-sisi kelebihan dari seorang itu. Jadi ini penting untuk disampaikan ketika kita mau kaidah yang dipakai untuk menilai seseorang. Yang kedua adalah ad-diqah fi ba'si wa hukmi. Jadi ad-diqah fi ba'si wal hukmi. Ini adalah mereka sangat mendalam meneliti keadaan perawi yang diperbincangkan. Mereka harus betul-betul ad-diqah ya, mendalam sekali. Mendalam dalam meneliti itu. Dan juga apalagi kemudian mereka sampai pada menghukumi apa yang mereka perbincangkan. Kaidah yang ketiga adalah itizam ala al-adab fi jarhu ya. Jadi itizam ala al-adab fi jarhu. Jadi para ulama yang menjarhu dan mentakdil itu dalam istiadat mereka untuk memberikan kritikan ya. Jadi untuk memberikan kritikan akan tidak keluar dari etika penelitian. Jadi mereka itu betul-betul menggunakan kaidah-kaidah yang ilmiah yang sahih ya. Jadi ketika mereka itu menjarah seseorang, mencatat seseorang, tapi itu tidak menjarah secara pribadi perorangan, tapi ini dalam rangka betul-betul sifatnya ilmiah seperti orang meneliti ya. Ada penelitian-penelitian yang saat ini dikembangkan. Mereka harus objektif, kira-kira begitu. Kaidah yang keempat namanya al-ijmal fi ta'dil wa tafsil fil tarjih. Jadi ulama-ulama itu ketika mereka melakukan aktivitas al-jarh wa ta'dil selalu menjelaskan sifat-sifat adil seorang perawi. Namanya al-ijmal fi ta'dil itu berarti mereka harus menjelaskan sifat-sifat adil seorang perawi secara global. Atau tidak menjelaskan sebab-sebab keadilan. Tapi mereka juga langsung memberikan penilaian-penilaian itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang marotib al-jarhu wa ta'dil. Tingkatan-tingkatan takdil maupun nanti tingkat-tingkatan al-jarhu ya. Tingkatan yang pertama adalah jadi ketika mereka dinyatakan seorang yang adil maka
predikat yang mereka sandang, misalkan mereka kemudian orang yang tingkatan yang paling tinggi dipakai oleh para ahli hadis namanya al-thiqon nas. Jadi orang yang paling kuat hafalannya. Jadi ini adalah al-thiqon nas, berarti orang ini kuat hafalannya. Ini sebagai tingkatan yang tertinggi untuk menilai seorang itu muadil. Yang kedua adalah kalimat yang dipakai untuk dipakai untuk memperkuat kesikon seorang rawi itu, ada istilah yang dipakai dalam penilaian mereka namanya sabatus sikoh ya, atau subutus sikoh ya, subutus sikoh. Jadi orangnya yang teguh lagi sikoh ya, orangnya teguh lagi sikoh. Jadi orangnya teguh, pendiriannya kuat, tapi juga hafalan, apalagi hafalannya sangat kuat. Kalau tadi adalah asikonas itu menggambarkan bahwa mereka itu adalah orang di sekelompok mereka itu orang yang paling kuat hafalannya. Berarti ini meyakinkan. Kalau ini juga orangnya teguh, ya, tapi juga sikoh ya, orangnya kuat. Tapi ini menggambarkan ini hanya terbatas pada pribadi. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan kesikohan itu tanpa adanya penguatan atas hal itu. Misalkan mereka mengatakan dengan tingkatan namanya al-hafid. Mereka kuat hafalannya, al-hafid, seorang yang hafid, hafalannya kuat. Nah, ini adalah sifat ya, mereka mempunyai sifat. Kemudian tingkatan yang keempat adalah suduk. Orangnya jujur, orangnya yang sangat jujur. Jadi orang yang sangat jujur saja itu mereka menempati urutan yang keempat ya. Jadi situ dalam rangka untuk menunjukkan keadilan dan kedobitan, tetapi dengan lafaz yang tidak mengandung arti kuat, ingatan, dan adil. Mereka hanya suduk, orangnya sangat jujur, tapi tidak memakai kata-kata sikoh maupun tidak memakai kata-kata ingatannya kuat, sikoh, ataupun juga mereka tidak menggunakan kata-kata adil. Jadi mereka hanya dikatakan suduk, orangnya orang yang sangat jujur. Tingkatan kelima yaitu hasanul hadis, orang yang bagus hadisnya. Jadi ini tidak menunjukkan adanya apakah mereka sikoh ataupun celaan, tidak ada, tapi mereka hanya dikatakan sebagai hasanul hadis. Mereka orang yang bagus hadisnya. Dan tingkatan yang paling rendah, yang keenam adalah isyarat ya. Mereka itu isyarat yang mendekati pada jahud atau celaan. Mereka mengatakan suduk insya Allah. Mereka jujur, tapi insya Allah. Ini ada keraguan-keraguan dalam menilai seseorang itu. Ini tingkatan-tingkatan. Jadi yang pertama tadi, tingkatan yang tinggi namanya al-thiqonas. Dia adalah yang paling kuat hafalannya. Ini dipakai untuk menilai seseorang. Nah, maka bagaimana tingkatan itu hukumnya? Nah, untuk tingkatan 3, yaitu 3 tingkatan pertama sampai ketiga itu hadisnya dapat dijadikan hujah. Jadi ketika hadisnya itu mengatakan penilaiannya seorang perawi itu al-thiqonas, kemudian sabatu thiqoh, kemudian hafid. Nah, ini adalah hadisnya itu bisa dapat dijadikan hujah. Untuk tingkatan keempat dan kelima ini tidak dapat dijadikan hujah, tetapi boleh ditulis, diuji kedobitannya. Ini kalau hadis ini masih diragukan, nah, tingkatnya hasan. Sedangkan untuk tingkatan ke-6 itu tidak bisa dijadikan hujah, boleh ditulis dan dijadikan pertimbangan saja. Tapi kalau tadi yang ke-4 dan ke-5, ketika orang dikatakan hasanul hadis saja ya, atau yang dikatakan suduk saja itu dapat dijadikan hujah, dan tapi boleh ditulis dan diuji kedobitannya. Mereka itu ditulis boleh, tapi kemudian dilakukan uji kedobitannya, dapat dijadikan hujah juga. Tapi yang tidak dapat dijadikan hujah adalah yang ke-6, yaitu dengan kalimat yang dipakai yang ke-6 itu adalah
syuduk insya Allah itu dipertanyakan, maka tidak boleh dijadikan hujah. Hanya menjadi pertimbangan. Nah, kemudian tingkatan ajarhu yang cacat itu tingkatan yang paling yang paling di atas, nah, itu fulanun maqala fih, ya. Jadi orang yang diperbincangkan. Jadi orang yang diperbincangkan saja itu sudah meningkat di tingkatan yang pertama. Yang kedua adalah menunjuk kepada kelemahan dan kekacauan rawi mengenai hafalannya. Maka kalimat yang dipakai fulanun majhulun. Jadi orangnya tidak dikenal hadisnya. Jadi mereka majhul, tidak dikenal hadisnya itu. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah menunjukkan sangat lemah, ya. Bahkan dipakai namanya mardudul hadis. Hadisnya ditolak. Ini tingkatan yang ketiga, ini mardudul hadis, ya. Hadisnya. Kemudian tingkatan yang keempat parah lagi. Mereka adalah bil kadzab atau kadib, yaitu mereka orang yang dituduh berbohong. Yang kelima adalah kadib, ya, orangnya berbohong, ya. Jelas ini. Dan tingkatan yang keenam adalah jadi si rawi ini sudah keterlaluan, maka disebutkan sebagai audhi'un nas. Jadi orang yang paling dusta, ya, orang yang paling dusta, audhi'un nas. Jadi mereka itu orang yang paling dusta. Maka ini sebagai tingkatan yang jarhu yang paling tinggi atau sebaliknya. Maka bagaimana hukum tingkatan al-jarhu itu? Untuk dua tingkatan pertama tidak bisa dijadikan hujah, akan tapi boleh ditulis. Hanya ditulis saja, tapi tidak dijadikan hujah. Nah, untuk tingkatan keempat sampai terakhir itu adalah tidak boleh dijadikan hujah dan tidak boleh ditulis dan tidak dianggap sama sekali, karena kalimat-kalimat tadi yang keempat mulai dari dituduh bohong, mereka seorang pembohong, orang yang paling dusta, maka periwayatannya ini tidak bisa dijadikan hujah maupun juga tidak boleh ditulis bahkan dan tidak dianggap sama sekali. Kalau yang tadi yang kedua 1 sampai 2 tingkatan, yaitu yang ini kaitannya dengan orang yang diperbincangkan, orang yang tidak dikenal hadisnya, ini kedudukannya mereka adalah ya tidak bisa dijadikan hujah. Saya kira itu beberapa hal yang saya kira menjadi penjelasan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat terkait dengan al-jarh wa ta'dil, karena ini penting, ya. Jadi ilmu jarh wa ta'dil itu menjadi lokomotif di dalam pembahasan hadis, karena kemarin ketika kita bicara tentang kualitas hadis, salah satunya adalah mereka adalah rawinya seorang yang adil, orangnya dhobit, kan, ya. Adil dhobit itu kan sanadnya tersambung, maka keadilan dan kedhobitan itu bisa kita lakukan, kita cek dan dicek itu dalam melalui salah satu ilmu bantu di dalam ilmu hadis, yaitu al-jarhu wa ta'dil. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.